Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahagia sekali ibu-ibu rahimakumullah, kita bersua kembali di dalam kajian rutin kita setiap hari Senin ba'da zuhur. Tentu rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti kajian kita yang tentu kita nanti-nantikan. Salawat dan salam henti-hentinya juga kita panjatkan, semoga Allah melimpahkannya kepada qudwah kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita akan mengkaji seperti yang sudah dijanjikan, yaitu kajian fikih dari kitab Safinah ya. Kitab Safinah ini adalah kitab fikih, ya boleh dikatakan fikih mendasar ya, dari mazhab Syafi'i yang memang merupakan mazhab yang mayoritas dianut oleh kaum muslimin di Indonesia. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini, kajian fikih hari ini akan menambah ilmu sekaligus juga mericek kembali yang muhasabah kepada diri kita, sudah sejauh mana sebetulnya ibadah-ibadah kita itu sesuai dengan tuntutan syariat. Karena tentu kita sangat menginginkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar di dalam tata cara pelaksanaannya, tidak melenceng dari apa yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu, menguatkan juga apa yang sudah kita pahami ya, sekaligus juga memotivasi kita untuk terus senantiasa menambah ilmu dan meraih amal-amal terbaik. Baik, mari kita luruskan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk ke dalam pasal 1, yaitu Arkanul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Fi arkanil islami, arkanul islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salat wa ita'uz zakat wa sawmu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanannya. Nah, makna dari rukun Islam ini di dalam kitab Safinah ada penjelasannya. Yang pertama, jadi ini adalah syarahnya ya Bu, bahwa rukun berarti yang menjadi pokok, yang mesti ada. Secara bahasa atau lughat, Islam itu artinya istislam dan inqiyad, berserah diri dan patuh. Nah, secara istilah Islam itu artinya inqiyad lil ahkam asy-syariah, artinya patuh kepada hukum syar'i. Penjelasan yang kedua adalah tidak sah masuk Islam melainkan harus terpenuhi 6 syarat. Jadi ini sama dengan definisinya 6 syarat ya agar sah, dikatakan sah masuk Islam. Yang pertama berakal, kedua baligh, ketiga ikhtiar, artinya atas pilihan sendiri. Ya, keempat kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kelima adalah muwala'ah, berkesinambungan. Nah, yang keenam berurutan di antara kedua syahadat. Nah, artinya tidak bisa dipisahkan ya, syahadat yang pertama dengan yang kedua. Yang ketiga penjelasannya adalah bahwa syahadat itu berarti yakin dan patuh. La ilaha illallah berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kalau ada mengaku
ada ilah yang lain, ada Tuhan yang lain, berarti di sana tidak sah syahadatnya. Karena la ilaha illallah itu memiliki makna tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Yang keempat adalah iqamah salat. Iqamah salat atau mendirikan salat, yaitu mulzamah dan istimrar, terus menerus. Nah, artinya bahwa sholat adalah ibadah yang terus-menerus dikerjakan dengan memenuhi rukun dan syarat. Maksudnya istimror, terus-menerus itu ya seorang muslim ketika dia menjalani aktivitas sehari-hari, nah ada kewajiban yaitu iqamah sholat. Ya terus-menerus, tidak kemudian semaunya, ya hanya sholat asar saja, sholat isya saja, tidak demikian, tapi terus-menerus dikerjakan dengan memenuhi rukun dan syarat. Apa rukun dan syaratnya nanti akan dijelaskan di kemudian. Nah, kemudian yang kelima, menunaikan zakat. Apa arti menunaikan zakat? Bahwa dia memberikan zakat kepada yang berhak menerima selama dalam posisi dia memang wajib mengeluarkan zakat. Ya, nanti akan dibahas di belakang ya, zakat itu. Kemudian yang berikutnya adalah berpuasa, artinya menahan diri dari berbagai pembatal puasa atau muftiratnya pada waktu-waktu yang diharamkan, yaitu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, atau kalau kita sering mengatakan dari subuh hingga maghrib. Nah, yang berikutnya adalah menunaikan haji. Ini penjelasannya ketujuh, menunaikan haji artinya melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ya, ketika memang dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini adalah rukun Islam, hal yang paling mendasar ya, dari mulai rukun Islam dulu. Maka pahamilah bahwa kalau nanti kita memahami atau ada yang mengatakan apa itu rukun Islam, maka ibu-ibu harus sudah paham. Jawablah rukun Islam itu ada 5. Nah tadi ya, beserta maknanya. Kita masuk berikutnya adalah rukun iman. Fi arkanul imani sittatun, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah. Penjelasannya seperti apa? Nah, ini ada penjelasannya atau istilahnya syarah, maksudnya ya, dari rukun iman tadi. Ini yang dinyatakan di dalam kitab Sabinah. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada wujud. Ya, beriman kepada wujud ibu-ibu artinya bahwa Allah itu ada. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Karena dengan kita melihat ciptaan Allah, kita melihat dengan kepada alam semesta, kepada kehidupan ini yang bisa diindra oleh kita. Ada gunung, ada tanah, ada langit, ada lautan, ada daratan, ini ada pepohonan. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin semua itu langsung ada, kecuali di sana pasti ada penciptanya. Sama seperti kita melihat sebuah barang, gak mungkin barang itu ujuk-ujuk ada, tapi pasti ada penciptanya, yaitu beriman kepada wujud, kemudian beriman kepada sifat dan perbuatan Allah. Ya, artinya sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya kita harus sudah hafal ya. Nah, yang ketiga beriman kepada uluhiyah. Ya, artinya uluhiyah itu bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah yang memiliki setiap sifat kesempurnaan yang sesuai dengan zat Allah yang maha tinggi dan tidak pantas disandarkan kepada tidak pantas disandarkan kepada Allah berbagai kekurangan. Jadi nggak mungkin dan tidak boleh kita menyebut bahwa Allah itu penuh dengan kekurangan atau ada kekurangan. Yang kedua, penjelasan
Yang kedua adalah bahwa beriman kepada malaikat, berarti menerima jika malaikat hamba Allah dimuliakan, tidak durhaka terhadap perintah Allah, ya, dan kemudian senantiasa melakukan yang diperintahkan. Nah, dalam beriman kepada malaikat ini, ibu-ibu rahimakumullah, wajib kita itu beriman kepada 10 malaikat. Yang pertama, Jibril. Jibril ini adalah aminul wahyi, diberikan amanah wahyu, dan ia adalah malaikat paling mulia. Yang kedua adalah Mikail. Mikail itu bertugas mengurus hujan, ya, mengurus hujan. Yang ketiga adalah Israfil, bertugas meniup sangkakala. Yang keempat adalah Izrail, bertugas mencabut nyawa. Kemudian yang kelima adalah Munkar dan Nakir, bertugas bertanya di dalam kubur. Yang keenam adalah Raqib dan Atid, bertugas mencatat amal baik dan buruk. Nah, yang ketujuh adalah Ridwan, bertugas menjaga surga. Yang kedelapan adalah Malik, bertugas menjaga neraka. Nah, beriman kepada kitab Allah, ya, bahwa kitabullah ini adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Kita ini masuk kepada kitab, ya, kitab Allah. Nah, bahwa kitabullah Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalamullah al-azali al-qadim. Maksudnya Allah adalah yang bersifat azali dan qadim, berdiri sendiri, tersucikan dari huruf dan suara, ya. Kemudian tersucikan dari huruf dan suara, maksudnya huruf dan suara, makna-makna di dalam Al-Quran itu adalah suci, yang mengandung kebenaran dan kejujuran. Kemudian yang berikutnya, penjelasan berikutnya, beriman kepada Rasul berarti beriman bahwa Allah itu mengutus para Rasul sebagai utusan kepada segenap manusia untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menyempurnakan penghidupan mereka, ya. Kemudian menguatkan, ya, menyempurnakan penghidupan mereka, kemudian juga tempat mereka kembali, menguatkan orang yang beriman dengan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran. Nah, ini, ya, beriman kepada Rasul itu bahwa Rasul adalah pembawa risalah, pembawa aturan. Nah, yang terkait dengan beriman kepada Rasul, kita harus mengimani bahwa menurut pengarang dari kitab Safinah ini, ya, kitab Safinah ini adalah kitabnya fikih mendasar dari Imam Syafi'i, ya, yaitu Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami. Nah, catatan terkait dengan beriman kepada Rasul bahwa jumlah Rasul itu ada 313. Ya, ini Rasul, ya. Ada juga yang menyebut 315. Nah, ini pengetahuan buat ibu-ibu sekalian bahwa Rasul yang paling mulia adalah Ulul Azmi. Ya, yang kenapa dikatakan Ulul Azmi? Ini yang paling berat menahan beban ujian. Ulul Azmi, ya. Siapa saja? Ulul Azmi: Muhammad, Ibrahim, Musa, Kalimah. Maksudnya Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa sifat wajib yang ada pada Rasul. Jadi kita harus memahami atau harus mengetahui bahwa sifat Rasul itu adalah sidik, jujur, tabligh, menyampaikan amanah, kemudian fatonah, ya, atau cerdas. Nah, itu penjelasannya adalah bahwa beriman berikutnya, nih, ya, penjelasan yang berikutnya, beriman kepada hari akhir. Bahwa beriman kepada hari akhir yaitu apa? Yaitu bahwa kita mengimani dari mulai kematian hingga hari kiamat. Yaumul akhir disebut dengan istilah hari karena tidak ada malam setelah itu. Ya, kenapa kita selalu bilang hari akhir, tidak malam akhir, gitu, ya. Ini sebutnya hari akhir. Nah, ini menunjukkan bahwa karena tidak ada hari, ini, ya, tidak ada malam, tidak ada malam setelah itu. Beriman kepada hari akhir berarti beriman bahwa hari kiamat itu ada. Keimanan ini termasuk di dalamnya itu adalah beriman kepada Yaumul Mizan.
timbangan, adanya timbangan, ada juga kita beriman kepada as-sirat, kemudian juga kepada surga dan neraka. Kemudian kita beriman ya kepada 2 malaikat di kubur, lalu siksanya dan nikmat kuburnya. Nah, berikutnya ya penjelasan berikutnya bahwa beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir berarti meyakini bahwa segala yang terjadi adalah takdir. Ya, takdir dari Allah. Segala yang terjadi ini mustahil keluar dari ketentuan Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah terkait dengan makna kalimat tauhid. Fi makna kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Jadi yang berikutnya tadi kita sudah rukun Islam, sudah rukun iman. Yang berikutnya adalah makna dari la ilaha illallah ya. Makna la ilaha illallah itu bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalimat la ilaha illallah itu berarti menunjukkan bahwa ibadah kita itu hanyalah kepada Allah. Tidak ada wujud yang berhak disembah selain Allah. Nah, di sana menggunakan kata bihakin. Maksudnya kata bihakin ini adalah untuk menyangkal sesembahan selain Allah yang batil. Artinya sesembahan selain Allah itu kan batil ya. Nah, jadi harus disangkal. Maka menggunakan kata bihakin, artinya dengan sebenar-benarnya, yang benar. Ya. Kenapa? Karena di antara manusia banyak yang menyembah selain Allah ya. Ada yang menyembah makhluk-makhluk yang kita lihat di langit, misalnya bulan, bintang, matahari, seperti itu. Kemudian ada juga yang ya tidak menyembah kepada Allah, misalnya kepada makhluk, contohnya gunung, ya, kepada makhluk halus, kepada berhala dan seterusnya. Nah, menggunakan kata bihakin ini untuk menyangkal bahwa bukan yang demikian. Kalau kemudian melakukan yang demikian berarti makna la ilaha illallah itu tidak hak ya. Jadi la ma'buda, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi bihakin dengan sebenar-benarnya, dengan benar, diwujudi dalam wujudnya itu illallah, kecuali kepada Allah. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada pasal berikutnya, yaitu alamatul bulugh ya, tanda-tanda balik. Nah, ini Bu, kita perlu mengetahui ya, karena ini adalah hal yang paling dasar. Kalau di antara ibu-ibu sekalian ada yang masih punya anak kecil, kita persiapkan supaya nanti ketika balik anak kita itu sudah siap mengetahui banyak hukum syariat, sehingga ketika terkena taklif hukum ya atau wajib melaksanakan seluruh aturan-aturan Allah dan sudah dihitung pahala dosanya, maka anak sudah siap ya. Perhatikan tanda-tanda balik. Kalau misalnya anaknya sudah besar, kemudian kita merasa lalai dulu ketika balik, anak-anak balik tidak terperhatikan, maka kita bertobat ya kepada Allah dan kita perbaiki supaya ini, kalau katakanlah ya, kepada anak-anak yang belum balik ya, kita memiliki anak-anak yang belum balik, jangan sampai kemudian kita terulang apa yang kemudian kita lalai dari kakak-kakaknya misalnya yang sekarang sudah besar ya, sehingga kita memahami. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya, ini hal yang paling mendasar tapi memang harus dipahami oleh kita ya. Alamatul bulugh salasu, bahwa ciri-ciri baligh itu ada 3. Umi baca dulu ya. Tamamu khamsa asyrata sanatan fit dzakari wal unsa wal ihtilamu fit dzakari wal unsa li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinina. Nah, sekali lagi ini tanda-tanda balik yang dibahas di dalam di dalam Safinah ini. Berarti ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i ya, pendapat dari pengarangnya, di mana ini adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dalam kitab Safinah yang sangat populer ya di Indonesia, khususnya di kalangan pesantren salafiyah ya, yang memang istilah itu mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Tanda balik itu ada 3 ya. Yang pertama ya, umur 15 tahun
sempurna bagi lelaki maupun perempuan. Yang kedua adalah ihtilam atau mimpi basah bagi lelaki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun ya, atau berapa saja ya, bisa ada juga yang 10 tahun, mungkin ada yang 11 tahun. Intinya adalah mimpi basah, dia mimpi basah. Dan yang ketiga adalah haid bagi perempuan, biasanya berumur 9 tahun katanya, atau ya sebetulnya berapapun ya, ada yang 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya. Nah ini dari ketiga tanda balik ini ada penjelasannya ya. Jadi penjelasan yang pertama bahwa kalau tanda itu ada maka dikatakan balik. Nah itu. Kalau tidak ada belum tentu tidak balik. Sekali lagi ya. Namun jika tidak ada belum tentu tidak balik. Ya. Karena bisa jadi tidak mimpi basah, istilah masih ada tanda lainnya. Jadi istilahnya apalagi kalau sekarang ya, penelitian menunjukkan perkembangan hormon, perkembangan anak-anak ya menuju remaja itu kan luar biasa, berbeda dengan mungkin zaman kita dahulu ya. Nah, sehingga memang harus dikenali juga nih tanda-tanda balik. Kalau memang menurut mazhab Syafi'i sih kan umur 15 tahun sempurna bagi lelaki maupun perempuan. Artinya begini, kalau misalnya tidak mengalami mimpi basah ya seperti itu, tapi kemudian dia sudah berumur 15 tahun itu sudah pasti. Apalagi kalau sekarang ya 15 tahun itu kan sudah sudah besar ya, sudah dewasa gitu, seperti itu, sudah remaja maksudnya. Nah sehingga tidak juga kemudian menjadi patokan harus 15 tahun, tapi kalau sudah 15 tahun walaupun belum mimpi basah, walaupun belum haid dan dia sudah balik, seperti itu ya. Nah apalagi kalau mimpi basah sekarang ini kan, mimpi basah ini dengan perkembangan hormonnya, dengan istilahnya ya, faktor-faktor stimulus pemicu lainnya, faktor eksternal itu cepat sekali membuat anak-anak itu cepat remaja, cepat beranjak ya, sehingga ihtilam atau mimpi basah ini bisa jadi dialami ya, usianya bisa jadi lebih muda, artinya 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya ya. Maaf, bukan 11 tahun, maksudnya 9 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 8 tahun seperti itu ya. Nah ini ciri balik. Kemudian yang berikutnya, ihtilam itu dikatakan bahwa ihtilam itu adalah imna, yaitu keluar mani ketika bangun tidur. Ayo kenalin ya ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ihtilam itu artinya imna atau keluar mani ketika bangun tidur. Makanya harus dibangun kedekatan dengan anak laki-laki ya. Jangan sampai anak laki-lakinya tidak melakukan mandi besar ketika ihtilam ya. Ibu-ibu harus mengajarkan, dan sekarang ini pendidikan seperti ini adalah sesuatu hal yang biasa. Anak ketika ihtilam maka dia harus mandi besar ya. Maka di sini juga harus ada komunikasi, harus sering-sering sharing, sering-sering memberikan pembelajaran kepada anak, dijelaskan kepada anak ini, karena nanti berdosa ya kalau tidak melakukan mandi besar. Dan ingat loh, ketika ihtilam itu terjadi maka hukum syara itu sudah benar-benar dihitung ya, dimulai ya berarti sudah terbebani hukum syara, karena di situ dia sudah mulai balik. Nah memang di sini patokan umur, kata yang berikutnya bahwa terkait dengan patokan umur itu ya adalah kalender Komariah Hijriyah. Nah ini ya, jadi ada perbedaan antara Komariah dengan Hijriyah. Bahwasanya kalau kita tahu bahwa kalau Komariah atau kalender Islam itu kan berdasarkan perhitungan bulan. Ya artinya yang dijadikan patokan ini adalah yang Komariah, bukan yang Hijriyah. Nah, sehingga nanti memang akan ada perbedaan kalau Komariah dengan Syamsiyah ya, dengan Januari, Februari seperti itu. Nah yang dijadikan patokan ini adalah Komariah. Yang berikutnya adalah bahwa haid itu adalah darah normal yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu dengan siklus tertentu. Ini pernah dijelaskan ya. Jadi intinya haid berapapun usianya. Kemudian yang berikutnya bahwa patokan
9 tahun itu adalah umur maksudnya ya, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih ya. Sekali lagi seperti yang tadi dijelaskan, bisa jadi orang usia 10 tahun belum ihtilam, bisa jadi usia 8 tahun sudah ihtilam, itu seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan dari tanda-tanda balik. Semoga kita ini bisa paham ya, agar kita nanti mendidik anak, membiasakan, mempersiapkannya juga kita baik ya. Dan kita berharap semoga anak-anak kita senantiasa terdidik dengan hukum syariat, menyadari keterikatan hukum syara ya. Artinya anak-anak tidak lagi lalai ketika dia sudah mencapai baligh. Ibu-ibu rahimakumullah, kita akan menginjak pada pasal selanjutnya dalam kitab Safinah itu ya, yaitu istinja. Nah, jadi apa yang disampaikan pada kajian kali ini benar-benar mengikuti urutan demi urutan pasalnya yang ada di dalam kitab Safinah. Jadi kalau merasa ini kok ini dulu yang dibahas ya, bukan mungkin misalnya tentang air, tentang wudu dan lain-lain. Nah, ini adalah urutan apa adanya di dalam kitab Safinah ini, dan insya Allah ini memang merupakan pembahasan mendasar yang harus kemudian kita pahami karena berkaitan dengan fikih kita sehari-hari. Ibu-ibu rahimakumullah, selain kita mengenal bahwa cebok ya atau membersihkan kotoran itu dengan air, nah dikenal di dalam syariat itu istinja. Jadi istinja itu adalah membersihkan kotoran dengan 3 batu, ya dengan batu. Ada gitu, boleh gitu membersihkan kotoran dengan batu, boleh. Nah, makanya ini adalah syariatnya, ini adalah hukum-hukumnya yang diketengahkan oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan panduan buat kita. Ada kalanya memang kita dalam satu kondisi, dalam satu keadaan ya tidak memungkinkan dengan air. Nah, ternyata syariat hadir. Salah satunya di sini adalah istinja ya. Istinja itu adalah membersihkan kotoran dengan batu. Nah, kita akan bahas ya lebih detail apa saja yang harus kemudian kita perhatikan di dalam istinja ini. Barangkali nanti ibu-ibu bertemu atau ditakdirkan ada dalam kondisi yang kemudian tidak bisa melakukan cebok dengan sempurna oleh air ya. Syurutu ijzail hajari samaniyatun. Bahwasanya syarat sah bersuci dengan batu itu ada 8. Jadi Bu, ada syarat-syaratnya nih ya kalau kita mau bersuci dengan batu. Yang pertama adalah ayakuna bisalasati ahjarin. Jumlah batunya itu 3. Jadi jumlah batunya 3 nih, kalau nanti buat cebok, buat membersihkan kotor itu harus 3. Tidak boleh 4, tidak boleh 5, 6, 7 dan seterusnya. Ini 3. Nah, kemudian yang kedua wa ayyun qiya al-mahala. Kemudian membersihkan tempat najis. Nah, gitu ya. Membersihkan tempat najis dalam hal ini tentu adalah dubur kita ya. Tempat keluarnya kotoran. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa alla yajifan najasu. Yang berikutnya adalah najisnya itu belum kering ya, artinya kotorannya memang masih nempel ya, belum kering ya, yang bisa ditempuh dengan cara istinja ini. Nah, kemudian yang berikutnya wala yantaqila, dan si najis tersebut belum berpindah tempat ya. Jadi artinya ini mohon maaf ya, karena ini fikih, ini harus dijelaskan apa adanya ya. Nah, si najisnya itu masih nempel, belum berpindah tempat. Misal nih berpindah tempat itu ke anggota tubuh yang lain ya, daerah paha misalnya. Pokoknya ini belum berpindah tempat, jadi masih di sana, di tempat keluarnya. Kemudian yang berikutnya wala yatra'a alaihi akharu. Tidak, nah di sini dikatakan tidak tercampur dengan najis lain. Artinya yang kita bersihkan memang kotoran ya, tidak tercampur dengan najis lain. Misal dengan darah ya, gak boleh. Kita nanti akan mengenal apa saja najis-najis yang lain itu pada bab selanjutnya tentang bab najis ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah
wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melebihi atau tidak melampaui safhah dan hasyfah. Apa itu? Jadi tidak, si kotorannya tersebut itu dia tidak melampaui daerah yang tertutup katanya dari dari kedua pantat saat berdiri, dan kemudian sampai dengan kuncup yang nampak dari penis laki-laki setelah dikitan. Kalau Umi mengenalnya dulu itu gini Bu, jadi kan kalau kita berdiri itu kan ada pantat nih ya, dua pantat kan begitu, dua yang kemudian tertutup. Nah artinya memang masih di sekitar area lubang tempat keluarnya BAB sampai dengan kemaluan. Nah di sini jadi tidak boleh melampaui kemaluan, tidak boleh melampaui apa istilah itu, kalau dikatakan tempat tertutupnya pantat itu loh ya, kalau kita berdiri kan tertutup nih, nah tidak boleh melebihi itu. Itu yang dikatakan tidak melampaui safhah dan hasyafah. Yang berikutnya yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah wala yusibahu ma'un, tidak terkena air. Ya artinya kan ceritanya ini kita ini istinja dengan 3 batu. Nah justru karena memang tidak ada air ya. Nah sehingga kemudian kalau terkena air ya sudah terkena air, atau di sana itu ada air si kotoran, kemudian ya terkena lah istilahnya begitu. Ya secara otomatis dia tidak boleh ya melakukan istinja dengan 3 batu itu gitu. Intinya ya kalau ada air kita dengan air ya, atau misalnya terkenanya sedikit, nah kotoran itu dengan air, misalnya kita nih ada air sedikit dicebokin sedikit, setelah itu kemudian istilahnya itu menggantung ya, tidak bisa dilanjutkan karena airnya cuma ada sedikit banget gitu, si kotoran masih banyak. Nah itu tidak boleh karena dia berarti sudah bercampur dengan air, karena tidak boleh ya terkena dengan air. Nah yang terakhir adalah wantakuna al-ahjaru, keberadaan si batu itu tahirotan, suci. Nah jadi keberadaan si itu batunya itu harus suci, jadi tidak boleh batunya itu kotor. Ada hadis yang bercerita tentang istijah ini ya. Ini hadisnya dari Salman, mungkin yang dimaksud ini adalah Salman Al-Farisi. Dia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai dalam masalah buang kotoran begitu ya. Jadi ini ada sahabat yang bertanya kepada Salman terkait dengan apakah Rasulullah mengajarkan sesuatu, maksudnya ya terkait dengan buang kotoran. Salman menjawab, iya, Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Catat ibu-ibu, dan ini perlu kita ketahui, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, perlu kita dakwahkan agar nanti ini menjadi pengetahuan yang kita perhatikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan yang namanya membuang istilah itu BAB itu adalah hajatul udhiyah ya. Artinya kita pasti akan melakukan itu. Nah kita harus mengetahui adab-adabnya. Kata Salman, iya Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Jadi kita nggak boleh ya Bu menghadap kiblat. Kita perhatikan juga kloset ya di kamar mandi kita tidak boleh menghadap ke kiblat, karena nanti ketika kloset itu menghadap kiblat secara otomatis kita melanggar nih larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salman juga mengatakan beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Nah itu ya, jadi nggak boleh nih kalau kita itu cebok menggunakan tangan kanan, harus tangan kiri. Ini insya Allah kita sudah paham ya. Nah beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Nah ini ya, jadi nggak boleh kurang dari 3 batu, misalnya 2 begitu. Nah makanya kalau nanti yang lebih dari 3 batu selama ganjil ya kayak 5, 7 seperti itu, ini memang ada ya ulama yang memperbolehkannya. Nah tapi kita bahas di dalam kitab Safini ini adalah 3 batu. Nah kemudian yang berikutnya, begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi sekali lagi kalau kita mau melakukan istinja,
istilahnya tuh di sini menggunakannya adalah harus dengan batu, tidak dengan kotoran. Misalnya kotoran ini sudah kering ya, itu ya nggak boleh, nauzubillah ya. Kemudian berikutnya tulang, ini juga nggak boleh. Kalau kemudian ada pertanyaan dari ibu-ibu, kok gitu-gitu amat sih syariat itu, masa sih istinja dengan batu gitu ya? Sekali lagi ibu-ibu rahimakumullah, syariat itu hadir kepada kita sebagai solusi. Nah, kita kan tidak tahu dalam setiap masanya, dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi gitu, bagaimana kemudian apa istilahnya tuh ya, kondisi-kondisi yang kondisi-kondisi sulit yang dihadapi oleh umat Islam ya dalam hal ini. Nah, sehingga kemudian ada kalanya memang ketika tidak ada air, ya bukan pada zaman sekarang, mungkin bukan pada zaman kita karena kita misalnya melimpah air, tapi misalnya ada saat kondisi ketika perang, ketika darurat, nah seperti itu ya, bisa jadi kan ketika darurat misalnya ada di pengungsian, ada yang ya begitulah ya kondisinya tidak ada air. Nah, ini dimungkinkan melakukan istinja. Jadi mudah-mudahan pengetahuan istinja ini juga sebagai bukan hanya sekedar pengetahuan ya, tapi betul-betul nanti kita apa istilahnya tuh ketika ada atau katakanlah ya ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan satu kondisi yang menyulitkan sehingga kemudian kita melakukan ya seperti ini istinja. Nah, jangan khawatir, ini ada dalilnya, ada syariatnya. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab fikih ya yang membedah rinci masalah ini, masalah apa itu, masalah bersuci ya, istinja ini merupakan salah satu pasal, salah satu topik yang memang pasti ada bahasannya di dalam kitab fikih. Pasal selanjutnya adalah tentang furudul wudu atau fardu wudu, rukun wudu. Ibu-ibu, mari kita perhatikan furudul wudu'i sitatun, bahwasanya wajib atau rukun wudu ya, rukun wudu itu ada 6. Al-awalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Asani ghuslul wajhi, yang kedua adalah membasuh wajah. Asalisu, yang ketiga ghuslu yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini hingga ke sikut. Kemudian yang berikutnya yang arabi'u, yang keempat mashu syai'in minar ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Yang kelima al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, ya, yaitu membasuh dua kaki hingga ke mata kaki. Jadi harus sampai ke mata kaki ya ibu-ibu, nggak boleh cuma telapaknya saja, harus diperhatikan. Nanti kalau tidak diperhatikan ngasal, jangan-jangan sah wudunya kita itu tidak sah karena tidak sampai ke mata kaki. Nah, asabisu yang keenam itu adalah at-tartibu atau berurutan. Kita yang pertama dulu bahas yaitu niat ya. Niat ini ada definisinya di dalam kitab Sabilah ini ya, bahwasanya terkait dengan niat, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Nah, niat itu adalah qasdu syai'in, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan bi fi'lihi, dengan melakukan. Ya, jadi niat kemudian dibarengi dengan sesuatu untuk melakukannya. Nah, wa mahalluha, dan tempatnya itu, tempatnya niat maksudnya al-qalbu, yaitu di dalam hati. Makanya ibu-ibu kalau berniat di dalam hati gak masalah ya, itu sudah dianggap berniat karena tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Kemudian yang berikutnya wa talafudu biha sunnatun, dan melafazkannya adalah sunnah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini, maka tempat niat itu ada di dalam hati, melafazkannya itu adalah keutamaan ya, sunnah. Kemudian wa waqtuha, dan kapan itu niat niat wudu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i itu adalah inda ghusli awali juz'in minal wajhi, yaitu pada saat membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi begitu membasuh wajah, disitulah berniat ya, disitulah berniat. Nah, kemudian wa tartibu, yang namanya tartib ala yuqaddima udwun ala adwin ya, itu yang namanya tartib itu adalah ala yuqaddima udwun ala adwin. Jadi bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain, artinya berurutan seperti itu ya. Jadi niat itu seperti itu ya.
niat letaknya di hati, kemudian tidak cukup hanya dengan lisan, tidak cukup, tapi kalau kemudian melafazkannya memang itu adalah keutamaannya. Tidak disyaratkan melafazkan niat ya, itu seperti itu. Berarti niat di dalam hati saja sebetulnya sudah dianggap sah itu ya. Nah, niat ini merupakan sah wudu dan ini menjadi pendapat jumhur ulama baik Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi ya, seperti itu. Ibu-ibu, yang namanya wajah itu ada definisinya ya di dalam Safinah ini, bahwasanya wajah itu dimulainya dari ujung tumbuhnya rambut kepala. Coba nanti kita lihat ya, jadi ujung tumbuhnya rambut kepala itu bisa jadi bagian atas ya. Nah ini ada nih wajah, ujung tumbuh. Jadi ada rambut kan di atas itu, di atas dahi tentunya. Nah dari situ kemudian kalau kemudian ke pinggir ya, itu adalah lebarnya antara dua telinga. Jadi artinya kan pinggir itu dibatasi oleh dua telinga ya, itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya di bawah itu adalah tulang tumbuh gigi bawah. Wah ini Masya Allah ya, tulang tumbuh gigi bawah. Mana ini tulangnya? Mana tulang bawah Bu? Kalau kita pegang dagu ya kan, kita pegang dagu itu ada tulangnya, di mana di situ tumbuh gigi bawah. Berarti sampai situ ya dagunya, batasan dari muka. Masya Allah ya. Nah termasuk di sini kalau buat laki-laki yang berjenggot, sebagian besar ulama mengatakan bahwa jenggot itu adalah bagian dari wajah. Ya, kenapa jenggot itu bagian dari wajah? Karena jenggot tumbuhnya di dagu, di mana di sana merupakan batas tadi ya, tulang tumbuh gigi bawah tadi. Itu seperti itu. Berikutnya penjelasan mencuci tangan sampai siku. Ibu-ibu rahimakumullah, kalau kita berwudu area yang mungkin sedikit sekali batasnya dengan sikut itu tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Jadi harus perhatikan, benar-benar nikmati ketika berwudu. Pastikan air itu menyentuh atau sampai kepada marufiqain ya. Jadi artinya ke kedua sikut tadi harus sampai ke sikut. Nah, mencuci di sini dikatakan sampai sikut itu ya. Artinya untuk memastikannya lebih baik jari kita ya ketika membasuh itu sampai kepada sikut ya. Jadi benar-benar terasa. Nah, itu seperti itu. Kemudian artinya mengusap kepala. Nah, ini memang banyak ya yang tahu perbedaan pendapat di sini. Tapi karena kita sedang membahas dari mazhab Syafi'i ya, yang kemudian ada tertuang di dalam kitab Safinah ini, pengarang kitab Safinah ini mengatakan yang penting basah, bukan dialirkan. Jadi istilahnya yang penting ini ya, yang penting itu basah, bukan berarti harus mengalir gitu ya banyak, bukan. Yang penting basah. Bahkan sebagian dari rambut ya, artinya bagian rambut sedikit begitu ya istilahnya itu dibasahi, itu sudah sah. Jadi ada yang kemudian harus diusap dari belakang, sampai belakang begitu. Nah itu memang ada ya yang berpendapat seperti itu. Tapi di dalam Safinah ini dikatakan yang penting basah walaupun hanya sedikit, bukan dialirkan. Nah ibu-ibu rahimakumullah, memang bab wudu ini di dalam Al-Quran intinya sebetulnya dibahas ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kalau ada yang bertanya tentang dalil dari wudu, nah ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk sholat, artinya mau melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu ya, faghsilu wujuhakum wa aydikum, dan juga basuhlah tanganmu ya sampai dengan sikut, wa aydikum ilal marafiqi, hingga ke sikut.
Kemudian wamsahu, dan sapulah. Nah ini bedanya ya, kalau yang tadi kata pakainya fagsilu gitu kan. Kalau ini menggunakan kata wamsahu, artinya cukup dengan sapulah. Nah ini definisi sapulah, birusikum, kepalamu. Nah kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga basuh kakimu dengan air tentunya hingga ke mata kaki. Itu dinyatakan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Semoga kita nih dengan pengetahuan ini semakin memperhatikan wudhu kita ya, agar wudhu kita itu bagus ya, sesuai syariat, dan kita pun menikmati benar-benar sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita lanjutkan pada bab sunnah wudhu. Jadi ada fardu wudhu, ada sunnah wudhu, nanti ada makruh wudhu ya. Nah kalau fardu wudhu yang tadi sudah dibahas, sebelumnya sudah dibahas, itu harus, kalau kita tidak melakukan, tidak memenuhi salah satunya, maka dianggap tidak ada wudhu atau tidak sah wudhunya, atau dianggap ya tadi belum bersuci, belum punya wudhu. Misal tidak membasuh wajah, wah itu berarti kita belum punya wudhu, karena membasuh wajah itu merupakan salah satu fardu dari wudhu. Nah sedangkan sunnah wudhu namanya juga sunnah ya, jadi artinya yang dianjurkan di dalam mengiringi aktivitas wudhu ini. Nah yang pertama adalah bersiwak ibu-ibu. Bersiwak itu mungkin kalau kita nama ininya ya adalah namanya tuh sikat gigi begitu. Umi juga mengaku ya bahwa kadang-kadang kita tidak bersiwak ketika sebelum wudhu itu. Mungkin kalau pagi hari iya, kalau sore iya, tapi kadang-kadang dalam setiap wudhu itu tidak semuanya bersiwak. Ini sunnah wudhu. Yang pertama bersiwak, kemudian yang kedua adalah membaca basmalah. Jadi ini bagian yang harus dipenuhi, yaitu membaca basmalah merupakan satu keutamaan ya apabila mau mengerjakan segala sesuatu diawali dengan basmalah. Yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi dicuci dulu Bu ya telapak tangannya gitu ya, dibasuh dulu. Nah yang keempat adalah berkumur-kumur. Jadi kita ambil air, masukkan ke dalam mulut kita, kemudian dikumur-kumur. Yang berikutnya adalah istinsyaq. Ini adalah menghirup air ke hidung. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini masih di dalam sunnah wudhu, adalah menggabungkan antara berkumur dengan istinsyaq. Ya artinya sunnah itu menggabungkan keduanya itu. Yang ketujuh adalah berwudhu itu sebaiknya 3 kali, tidak hanya 1 kali sah. Jadi kalau kita hanya membasuh tangan 1 kali sah, tapi kalau kita 3 kali itu adalah sunnah. Yang berikutnya adalah mengusap seluruh kepala dan kedua telinga bersama lubang telinga. Nah ini kan kita sudah mengenal tadi ya membasuh sebagian kepala. Nah ini ada sunnahnya, yaitu kepala, seluruh kepala, kemudian disambungkan dengan kedua telinga bersama dengan lubang telinga ya, yang kita suka lihat nih kalau bapak-bapak misalnya. Nah itu seperti itu sunnah. Dan sama perempuan pun juga sama ya, ini sunnah. Jadi kalau hanya sebagian kepala saja itu adalah boleh juga, tapi kalau kita ingin mendapatkan afdoliyah atau tadi ya ini sunnahnya, maka nanti disambung dengan telinga dan lubang telinga. Yang berikutnya ke-9 adalah menyela-nyela dengan jari tangan dan kaki ya, artinya kita sela-selanya ini dibasahi ya sampai memastikan teraliri dengan air. Kita lanjutkan terkait dengan sunnah wudhu ya, yang ke-10 ya. Tadi setelah yang ke-9 adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah yang ke-10 ini adalah mualah. Apa ibu itu mualah? Mualah itu kurang lebih kalau definisi atau kalau pengertian yang mudah dipahami itu artinya tidak melakukan jeda antara istilahnya tuh gerakan wudhu yang satu dengan yang lain itu sampai kemudian menunggu kering. Jadi misal nih contohnya dari mulai kita cuci tangan misalnya tadi ya, membasuh kedua tangan, terus kemudian
sampai kemudian berkumur, atau nanti dari berkumur sampai kemudian membasuh anggota tubuh yang lain itu dibiarkan kering gitu. Ada iklan dulu, misalnya duduk dulu lalu dilanjutkan kembali gitu, atau aktivitas yang lain lagi dulu gitu ya, kemudian melakukan lagi gerakan wudhu. Nah itu nggak boleh. Jadi gerakan wudhu itu harus berkesinambungan, berurutan, jangan sampai menunggu kering. Nah itu namanya mualah ya. Nah yang berikutnya yang ke-11 itu adalah mendahulukan yang kanan. Jadi yang kanan dulu, kalau ada dua bagian anggota tubuh ya kayak tangan, maka yang kanan dulu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah melebarkan membasuh wajah, kedua lengan dan kedua kaki. Nah ini maksudnya adalah untuk mengantisipasi batas-batas yang pas-pasan ya gitu ya. Ini batas-batas yang pas-pasan. Jadi misalnya ketika kedua kaki kan kita sudah pahami ya hingga mata kaki. Nah kita lebihkan dari mata kaki itu seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah tidak meminta tolong dalam berwudu, artinya meminta tolong kepada orang lain, tolong dong alirin air saya mau berwudu, nah gitu. Tapi ini termasuk sunnah ya, artinya kalaupun tidak dilakukan ya tidak menjadi masalah ya, hanya kehilangan pahala, tidak mendapatkan pahala maksudnya ya, tidak dapat afdoliyahnya. Yang terakhir, bahasan terakhir dari wudu yang juga merupakan materi terakhir dalam kesempatan kali ini adalah terkait dengan makruh wudu ya. Jadi makruh wudu itu berarti kan sebaiknya ditinggalkan apa saja ya, yaitu meninggalkan kumur-kumur dan intisyak. Artinya kita sebaiknya kumur-kumur dan intisyak ya, meninggalkannya itu merupakan makruh. Kemudian yang berikutnya tidak mendahulukan yang kanan. Berikutnya lagi adalah menambah lebih dari 3 dalam keadaan yakin. Jadi kita sudah yakin nih 3 kali, nah, tapi kemudian kita terus menambah, nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kurang dari 3 basuhan, artinya kurang dari 3 kali ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah meminta tolong tanpa ada uzur ya, tanpa ada uzur. Yang berikutnya adalah israf itu boros ya dalam menyiram. Jadi bayangkan ya, air itu karena mentang-mentang banyak sampai kemudian yang harusnya satu goyo terus aja, nah itu boros namanya ya. Jadi memang tidak boleh israf itu. Nah itu jadi intinya kita harus menjaga ya dari hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Yang terakhir itu adalah menggunakan air yang disediakan untuk diminum dan masih menjadi milik orang lain. Nah itu, jadi ini air minum, kan air minum boleh ya menjadi wudu misalnya, maksudnya menjadi air yang digunakan untuk wudu. Nah air minum itu boleh, ada air mineral 1 botol, nah belum tahu itu, padahal tadi dikatakan air yang disediakan untuk diminum terus kemudian dipakai oleh kita padahal milik orang lain.